Maka kemudian wa fi hadzal hadis bayanan, ya, ada penjelasan janib min taisiri syariatul Islam, dari kemudahan syariat Islam ini fi idrakil waqti, dalam memenuhi atau mencukupkan diri masuk ke waktu yang diinginkan. Ya, singkat cerita di sini karena syarahnya panjang, intinya seorang itu kalau sudah masuk waktu asar, sholatnya di bagian akhir ujung-ujung mau maghrib, terus dia udah Allahu Akbar, itu udah 1 rakaat dapat tuh. Nah itu ketika mau rakaat kedua kok sudah adzan maghrib, maka faqad adraka shalah, dia udah dapat sholat. Tinggal dia lanjutkan, selesaikan 3 rakaat, kemudian dia sudah tetap terhitung sholat asar di awal waktunya, karena hitungannya dia takbir dan dia dapat 1 rakaat sebelum maghrib. Ya, adapun kalau nanti takbirnya setelah adzan maghrib, ya itu namanya sudah sholat di luar waktunya, nggak diterima. Ya, jadi ya, ini kembali sekali lagi kemudahan agama kita. Tapi bukan berarti juga kita terus-terusan seperti itu. Ya, baiknya, lazimnya bagi seorang muslim ya sholat di waktunya. Begitu adzan sholat. Kalau nggak ada halangan sholat, langsung segera sholat. Rakaatan qabla an tulu syams wa dzalika in kana al-musalli, ini dijelaskan lagi, haitsu bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man adraka minas sholati subhi wa hiya sholatil fajr, barang siapa yang mendapati atau melakukan sholat subuh, dan itu sholat subuh maksudnya rakaatan, 1 rakaat sebelum matahari terbit, wa dzalika in kana al-musalli bada'a sholata qabla tulu'i syams, dan itu dia mendahului sholatnya sebelum matahari terbit. Wa adraka minha rakaatan, dan udah dapat 1 rakaat nih. Nah kemudian pas mau rakaat kedua, tulu'as syams, mataharinya terbit. Nah maka faqad shalla sholata kullaha fi waqtiha adaan. Maka dijelaskan di sini, maksudnya di situ yang seperti ini, meskipun sudah terbit matahari, dia udah dapat sholat subuh sempurna, tinggal diselesaikan, kemudian salam, selesai. Dia tetap dihukumi sholat subuh di waktunya. Kadzalika man adraka raka'atan min sholatil 'ashri qabla an taghrubus syamsu wa dzalika in kana al-musalli bada'a raka'ata qabla al-ghurubi summa wa huwa yatimu sholatahu bi salasi raka'ataini al-mutaqabbiyaiti, ya gharabatus syamsi faqad shallaha fi waqtiha ada. Sama kayak tadi sholat asar, seperti yang Anda jelaskan, tiba-tiba adzan, dia udah dapat sholat asar. Maka ketika antum ketemu keadaan seperti itu, yang semoga enggak, itu jangan bingung. Kalau antum udah dapat 1 rakaat, kemudian adzan, maka enggak apa-apa, lanjutkan sholatnya, selesaikan, nanti sudah terhitung sholat asar, kemudian tinggal ikut jamaah. Kalau ada orang yang tanya, gimana Mas, antum sholat apa kok begini? Ya tinggal dijelaskan. Rasulullah pernah bersabda, man adraka raka'atan minas sholah faqad adraka sholah. Ya, ini penjelasan mengenai hadis tersebut. Kemudian kita akan lanjutkan membahas sebentar masalah usul salatah. Nah, kemudian setelah kita mungkin 1 jam baca lagi agar cepat selesai kitabnya, kita bisa pindah ke kitab lain. Nanti kita ada ini, saya bawakan ini i'rab hadis arba'in. Jadi nanti antum belajar i'rab, antum baca, ana cek, kemudian nanti kita pelajari i'rab. Kenapa toh ini kok dibaca fathah, kenapa ini kok dibaca kasroh, sekaligus antum ya mengulang-ulang masalah nahwu dan sorof antum. Nah ini kalau ini sudah selesai, insya Allah 1/4 jam, setengah jamnya lain kita gunakan untuk belajar nahwu. Wallahu ta'ala. Ya, semoga Allah mudahkan dan berkahi waktu kita. Baik, sekarang halaman berapa Ustaz? Tadi aku agak lupa. 32 ya. Oh 32. Udah ini. Fa'aqsamallahu subhanahu bil asri, Allah bersumpah dengan sholat asar, itu udah ini. Yang ini qala Syafi'i ini belum. Oh, oke, qala Syafi'i ya, oke. Bismillah. Qala al-musannif rahimallahu taala, qala Syafi'i rahimallahu taala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surata lakafathu. Ya, jadi ini membahas masalah sholat asar, surat asar ya. Jadi Imam Syafi'i itu sampai-sampai berkata, seandainya Allah Subhanahu wa taala itu ya menurunkan sholat asar ini, hanya surat ini aja untuk hujah bagi seluruh manusia, maka sudah cukup ya, karena isinya sangat padat sekali, mencakup semua hujah. Maka di sini diterangkan oleh Syekh Asy-Syafi'i wa al-Imamu Syahiru Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Qurshi. Jadi nama panjangnya Imam Syafi'i itu Al-Imam Asy-Syahir, itu Imam Syahir itu julukan dia, imam yang terkenal, yaitu Abu Abdillah. Ya, nama aslinya beliau Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Qurshi. Ya, ahadul a'immati al-arba'ah. Dia termasuk salah satu imam dari imam yang 4. Dan beliau ini termasuk muridnya Imam Malik. Jadi luar biasa sekali imam 4 ini.
Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Ya. Kalau Imam Hanafi, anak kurang tahu. Itu sepertinya sendiri beliau. Ya, meskipun begitu, mereka semua imam yang 4, yang jasanya sangat besar bagi agama ini dengan ilmu yang mereka miliki, yang Allah anugerahkan kepada mereka, rahimahumullahu taala jami'an. Ya, dia meninggal tahun 204 Hijriah. Jadi jauh banget sama kita 1200-an. Tapi begitulah Allah memberkahi keilmuan seorang yang berilmu. Udah 1200 ya masih madhabnya sampai sekarang dipakai. Cara beliau berdalil dipakai sampai sekarang. Qauluhu law ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surata lakafat. Perkataan beliau ini itu artinya apa? Yaitu adalah Syekh menjelaskan Syekhah li'admi sya'nihi ma'a ghayati ikhtisariha. Itu menjelaskan tentang betapa besarnya urusan itu dalam surat Al-Asr itu dan betapa singkatnya isinya. Jadi isinya itu luar biasa, banyak tapi singkat. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Law faqara nasu fiha lakafathum. Kalau seandainya manusia itu cuma punya surat itu udah cukup bagi mereka. Li jami'aha atau li jami'iha lil khairi bi hidafirihi. Karena di dalamnya itu terdapat banyak sekali kebaikan dalam surat ini. Fahiya suratun mukhtasaratun laha dalalatan azimatan. Jadi karena di dalam surat ini itu terdapat isi yang sangat ringkas. Mukhtasarah itu artinya ringkas. Atas isi surat itu dalalatan azimatan, dalil-dalil yang agung. Fahiya dalat ala anna nasa fariqan. Jadi surat Al-Asr itu menunjukkan bahwa manusia itu dibagi menjadi 2 golongan. Jadi Allah itu dalam surat Al-Asr menjelaskan, manusia itu di sini dibagi 2. Fariqon, 2 jenis. Yang pertama khosirun wa rabihun. Ya, khosirun ini kalau antum mau tasrif, ini isim fa'il dari khosaro yakhsuru. Khosirun isim fa'il. Maksudnya orang yang rugi. Jadi 2 kelompok itu, yang pertama orang yang rugi, yang kedua orang yang untung. Rabih itu rabaha yarbuhu. Maksudnya untung. Ya, intinya memang di dunia itu cuma ada itu. Dalam kita jual beli dagang pun ya isinya ya kalau nggak rugi ya untung. Nggak ada namanya kalau di akhirat nanti balik modal, ya untung intinya. Di dunia ada balik modal ya itu. Itu sama aja rugi sih sebenarnya. Wa fi dzikru asbabir rubhi wal fauzi wal falahi. Dan di dalam surat Al-Asr itu disebutkan sebab-sebab orang itu bisa beruntung, bisa fauzan itu menang, wal falah itu beruntung. Jadi kalau Syekh Shalal Fauzan itu artinya ya fauz, menang. Masya Allah, nama yang bagus. Yaitu apa? Al-ilmu wal amalu wad da'watu ilal haqqi was sabri ala adzafihi. Antum mau tahu sebab-sebab orang itu menang, beruntung sama ya beruntung atau apa itu beruntung, fauz menang sama beruntung. Maka ya ini isinya di surat Asr ini ada ilmu, yang kedua amal, kemudian yang ketiga dakwah. Ya, dakwah kepada yang benar ya, perlu digarisbawahi. Dakwah itu juga semua orang bisa aja dakwah. Sekarang itu orang itu tinggal pencet HP, rekod langsung bisa dakwah ya, meskipun yang didakwahkan ya macam-macam nanti. Masya Allah ya, kalau Syiah dakwain Syiah, naudzubillah, laknatullah alaih. Kalau yang lain ya yang lain. Kalau yang benar ilhaq al-haq. Wasabri ala adzafihi. Dan ada sabar di dalamnya, mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi semua masalah 3 itu. Fatadammanat jami'a maratibi kamalil insani. Maka surat itu mencakup, meliputi semua ya urutan-urutan maratib ya tingkatan-tingkatan kesempurnaan manusia. Fahiya haqiqatu bi an yuqalu fiha ma qalahu hadzal imamul jalil. Nah, yang di dalamnya itu secara hakikat ya seperti yang dikatakan Imam Syafi'i itu. Makanya Imam Syafi'i bilang ya lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr ini bagi manusia, cukup bagi mereka. Qala Syekhul Islam, ini ditambahkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa kama qala. Itu sebagaimana perkataan fa innallaha akhbara anna jami'an nasi khasirun illa man kana fi nafsihi mu'minan sholihan. Jadi Syekh Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan Allah itu mengabarkan bahwasanya seluruh manusia enggak terkecuali itu mereka rugi. Jadi asalnya manusia itu hidup rugi. Ya, tapi apa? Kecuali. Nah, dikecualikan yang siapa? Yang di dalam dirinya itu mukmin dan soleh. Nah, ini beruntung.
Meskipun juga kalau mau dirinci, mukmin ini sebenarnya mencakup global. Orang yang bermaksiat tapi dia mukmin juga tetap masuknya beruntung. Beruntungnya apa? Kalaupun masuk neraka nggak kekal. Nah, tapi kok di sini ditambah kata solihan, kenapa? Ya karena ini yang dimaksud sih, yang beruntungnya itu beruntung gitu loh. Nggak cuman beruntung tapi ada ruginya gitu kan. Kalau beruntung masuk neraka dulu ya beruntung tapi kurang. Tapi yang dimaksud mukminan solihan tuh yang mukmin tapi juga soleh. Maksudnya soleh itu menjauhi yang buruk, menjalankan yang wajib. Kalau berbuat dosa segera bertaubat. Itu maksudnya. Maka jadilah orang yang seperti ini. Ya Allahumma kalau semisal ya kita terjumus ke dalam dosa ya segera bertobat. Nah adapun kalau nanti ada orang yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa, maka kita kembalikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik, yaitu maknanya di bawah syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Semisal kita lihat fulan meninggal dalam keadaan merokok atau dalam keadaan buruk, apa saja buruk, ya kita nggak boleh hukumi dia langsung masuk neraka dong. Kalau selagi dia masih muslim mukmin, maka kembali ke kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah nggak berkehendak ya Allah azab dulu. Tapi kalau dia mati dalam keadaan husnul khotimah, juga kita nggak bisa menjamin dia masuk surga, belum tentu. Ya, kita katakan Allah yang lebih tahu urusannya. Ya, semoga kita doakan dia masuk surga dan Allah menerima amalan-amalan. Nah, jadi secara global seorang yang mukmin dan soleh menjalankan perintah Allah, belajar, beramal, menjauhi yang haram, dan kalau terjerumus dosa pun segera bertobat, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dalam surat Al-Asr ini. Wa ma'aghairihi mausiyan bil haqqi mausiyan bis sabri, dan juga dibesertai dengan sifat mengikuti yang benar dan dengan sabar. Harus sabar. Kemudian qala Ibnu Rajab di sini pernah berkata, hadhihi suratu mizanul lil a'mali yaznul mu'minu biha nafsahu. Jadi Ibnu Rajab rahimahullah juga berkata, surat Al-Asr ini itu merupakan timbangan bagi amal-amal manusia. Yang manusia itu, seorang yang mukmin itu menimbang, ditimbang amalannya dengan itu, ya, ditimbang dengan hal ini. Fayubainu lahu biha rubhahu min khusranihi. Maka terjelaskan bagi mereka siapa yang beruntung dan siapa yang rugi. Kita cek, kita itu sudah wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Ya, amanu di sini kan berilmu. Udah kita belajar makanya. Wa amilus shalihat, kemudian beramal. Nah, kita cek sudah beramal belum? Kalau kurang tambahi amalnya. Kemudian berdakwah, kemudian yang terakhir bersabar. Dan berdakwah itu enggak harus besar-besaran. Antum berdakwah kepada anak, berdakwah kepada istri, ayo udah baca bismillah belum? Itu termasuk dakwah. Karena apapun kebaikan itu termasuk ya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisan maupun dengan ya perbuatan. Baik, kita masuk ke lanjutan matan. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah berkata, babul ilmi. Nah, itu di situ tulisannya al-ilmunya pakai dhammah ya. Ya, itu ada harokatnya nggak di situ? Coba dibaca, babul apa itu? Babul ilmu. Babul ilmu ya. Iya. Ya, itu bisa dibenerin, yang benar babul ilmi. Ilmi. Ya, karena mudhof ilaih itu salah itu ya. Yang benar babul ilmi. Maksudnya bab ilmu. Nanti dibenerin kasih harokat kasrah. Kalau qoblanya tetap fathah tidak apa-apa, memang benar karena itu merupakan dorof zaman. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Beliau pernah membahas masalah bab tentang ilmu sebelum berkata dan sebelum beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Jadi Imam Bukhari berkata begini itu ada dalilnya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi Imam Bukhari berdalilkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah, fa'lam, ini fi'il amr, annahu, bahwasanya sesungguhnya tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, baru wastaghfir li dzambik. Baru setelah itu minta ampunlah terhadap dosa-dosa. Di sini kenapa Allah itu kok mendahulukan ilmu? Ya, karena sangat jelas penjelasannya. Jadi fa'lam itu ilmuilah, ketahuilah tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, ini tauhid. Nah, setelah antum berilmu bertauhid, baru Allah perintahkan antum untuk beramal agar amalan antum itu diterima.
Jadi ini khitabnya kepada orang-orang musyrik dulu untuk masuk Islam. Antum ketahui dulu tidak ada sesembahan yang pantas disembah selain Allah, kemudian jalankan konsekuensinya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Baru setelah itu kalau antum sudah sah Islamnya, minta ampun kepada Allah atas dosamu. Karena kalau antum masih jahil dalam tauhid kok beramal, ya nggak diterima. Sebagaimana yang telah dijelaskan, syarat diterimanya amal ada dua, ya, ikhlas tauhid, yang kedua mutaba'ah, mengikuti ajaran Nabi SAW. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, wa Muhammad bin Ismail. Jadi namanya Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail, ya. Meskipun nama panjangnya panjang sekali. Nah, nanti di kitab Arba'in itu antum bisa baca itu. Namanya panjang sekali. Ya, sahibu sahih alladhi huwa asahul kutubi ba'da kitabillah. Gitu. Di sini sampai pujiannya itu luar biasa, ya. Jadi Imam Bukhari itu sahib, ya. Sahib itu kalau diartikan isim fa'il dari sahabah yasobu, artinya teman, ya. Tapi kalau sahibu di sini maknanya pemilik. Jadi Imam Bukhari itu pemilik kitab sahih. Yang kitab sahih itu asahul kutub, ya, kitab yang paling sahih ba'da kitabillah, setelah kitab Allah. Jadi sampai-sampai orang-orang dulu itu menyebut Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Masya Allah, betapa ini beliau itu, ya, sangat perhatian, teliti dalam memasukkan hadis-hadis sehingga bisa mencapai derajat seperti ini. Dipuji orang-orang karena terbukti memang ilmu hadisnya sangat luar biasa. Qala rahimahullahu, Imam Bukhari pernah berkata, ma wada'tu fi kitabil sahihi hadisan hatta istakhartullaha ta'ala. Tidaklah aku menulis dalam kitab sahihku sebuah hadis sebelum aku sholat istikharah 2 rakaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shallaitu raka'ataini, dan sebelum aku sholat 2 rakaat. Wa tayaqqantu sihhatahu, sampai aku benar-benar yakin akan kesahihan hadis itu. Wa sanafatahu minas sitami'atin alfin hadisan fi sitta asyri sanatin. Dan aku juga menulis semua itu sebanyak 600.000 hadis dalam waktu 16 tahun. Kemudian beliau meninggal tahun 256 Hijriah. Masya Allah, 600.000 hadis 16 tahun. Ya, Masya Allah, ya. Kita umur sudah tua tapi tulisannya apa enggak ada. La ilaha illallah. Ya, inilah bedanya ulama zaman dulu. Luar biasa mereka itu menjaga waktunya, manfaat semua. Ya, tapi juga bukan berarti juga kita terus putus asa. Wah, apalah saya ini dibanding Imam Bukhari terus enggak beramal, ya jangan. Karena setiap orang itu punya kadar kemampuannya masing-masing. Ya, maka Allah kan berfirman, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita enggak boleh hasad. Ya, kita doakan semoga Allah memuliakan Imam Bukhari. Nah, semoga Allah memberikan kita amalan-amalan yang bermanfaat bagi kita dan lebih utama bagi kita. Ya, sesuai kemampuan kita. Kemudian babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Apa maksud perkataan Imam Bukhari? Bab pembahasan ilmu sebelum berucap maupun beramal. Maka istadalla ala wujubil bida'ati al-bil ilmi syar'i wa talabihi qabla al-qawli da'wati ilaihi wa qabla al-amali bihi. Falladhi yad'una bi ghairi ilmi yufsidu wa la yuslihu wa yudallu wa la yahdi. Jadi maksudnya perkataan Imam Bukhari ini tadi itu apa? Beliau mengisyaratkan, ya, mengajarkan atau menunjukkan bahwasanya wajibnya seorang itu mendahului semua perkaranya dengan ilmu syar'i dan menuntut ilmu syar'i sebelum berkata, sebelum berdakwah dan sebelum beramal dengan ilmu itu. Dan falladzi yad'una bi ghairi ilm, dan orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu, mereka itu yufsidu, malah merusak, bukan memperbaiki, dan mereka itu malah menyesatkan, bukan yahdi, bukan memberikan petunjuk. Ya, kalau mau contoh ya banyak sekali saat ini tuh. Ya, ustadz-ustadz yang malah nek dakwah malah keguyon, malah mempromosikan rokok, subhanallah. Ya, inilah yang dimaksud di sini. Maka ya dakwah harus dengan ilmu. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Imam Bukhari berdalil dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi qabla al-qauli wal amal. Maka beliau mendahulukan ilmu qabla al-qaul, sebelum perkataan dan perbuatan. Wa dalilu ala hadhil mas'alati qauluhu ta'ala. Dan dalilnya terhadap masalah ini firman Allah tadi, fa'lam itu maksudnya apa? Ayyuhar rasul.
Nah, ini di sini dijelaskan, ditafsirkan oleh Syekhah. Fa'lam, di situ Allah berkata kepada siapa? Berkata kepada para rasul, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang pantas disembah selain Allah. La ma'buda bihaqqin. Nah, ini la ma'buda, kenapa kok ma'budanya di fathah? Karena ini lamnya lam nafiyah lil jinsi. Kalau la nafiyah lil jinsi, konsekuensinya pasti mansub, dibaca fathah. Artinya peniadaan. Jadi la ma'buda bihaqqin illahu, maksudnya tidak ada ya peniadaan semua sembahan yang pantas disembah selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Hadza ilmun. Nah, ini ilmu. Wastaghfir li dzambik. Kemudian minta ampunlah kepada Allah. Apa maksudnya? Bisu'alil maghfirati wa fi'li asbabiha hadza amalun. Itu maksud firman Allah wastaghfir li dzambik itu apa? Meminta kepada Allah ampunan dengan mengerjakan sebab-sebabnya. Hadza amalun. Inilah maksud dari amal. Kenapa kok di sini disebutkan wa fi'li, digandengkan dengan harus beramal untuk meraih ampunan itu? Ya karena nggak cukup seorang itu cuman beristighfar astagfirullah, astagfirullah, sedangkan dia masih dalam dosanya. Kalau Syekh Utsaimin pernah mencontohkan dalam syarahnya itu, seorang itu katakanlah mencuri. Dia mencuri, tapi dia istighfar habis mencuri sepeda, dia di jalan astagfirullah, aku mencuri, saya bertobat kepada Allah. Tapi sebenarnya digondol, nggak dibalik sama yang punya, yang nggak diampuni. Nah, seperti ini namanya bukan tobat ya, namanya tobat harus diiringi dengan perbuatan tobat. Karena syarat tobat itu kalau berkaitan dengan hak orang lain harus dikembalikan ke pemiliknya. Kalau ada pencuri sepeda, nyolong sepeda, ya tobatnya sepedanya dibalik, dikembalikan kepada pemiliknya. Atau contoh paling mudah, seorang berzina. Dia berzina, kemudian beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi masih belum bertobat. Hatinya itu masih berkeinginan zina lagi nanti habis asar. Nah, ini belum tobat namanya. Nah, tobat itu istighfar, tapi juga diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan tobat itu sah. Dengan memahami syarat sah tobat, menyesal, meninggalkan dosa, kemudian bertekad tidak ingin mengulanginya lagi. Nah, itu namanya tobat yang sah. Wa fi hadzal ayati nabbahullahu ta'ala subhanahu ta'ala ala nau'iz zikri. Ya, dan di dalam ayat ini Allah itu juga menjelaskan tentang jenis-jenis zikir. Jadi zikir orang sering menyebut ayo berzikir, berzikir itu ada jenisnya. Allah menjelaskannya di ayat ini. Yang pertama itu zikrus sana, zikir memuji Allah. Yang kedua zikir berupa berdoa kepada Allah. Wa afdalu dzikris sana'u, dan zikir memuji yang paling baik Allah, zikir memuji Allah yang paling baik itu apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini zikir terbaik. Zikir paling baik itu la ilaha illallah. Fa inna khairun ma dzakarallahu bi. Karena la ilaha illallah itu merupakan yang terbaik yang Allah telah sebutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Nabi juga pernah bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baiknya zikir itu la ilaha illallah. Wa afdalu dzikri du'a al-istighfar. Nah, jadi tadi zikir yang ucapan paling utama itu la ilaha illallah. Tapi kalau zikir berupa doa, doa yang paling baik itu apa? Astaghfirullah, yaitu minta ampun kepada Allah, al-istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Demi Allah, Nabi Muhammad berkata, demi Allah, aku itu beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya sehari itu sebanyak sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Subhanallah. Nabi itu sehari istighfar, bertobat kepada Allah 70 kali minimal loh. Subhanallah. Dalam riwayatnya dia menyebutkan 100. Subhanallah. Kemudian ada catatan kaki di situ bagus. Samaratul istighfar. Ya, buah dari istighfar itu apa? Al istighfaru sababu lidaf'il adabi. Jadi buah-buah istighfar itu banyak. Yang pertama adalah istighfar itu merupakan sebab diangkatnya azab. Karena Allah berfirman wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah itu mengazab suatu kaum atau mereka sedangkan mereka itu beristighfar kepada Allah. Maka beristighfar ya, perbanyak istighfar. Apalagi kita mungkin sering terjerumus ke kesalahan-kesalahan yang enggak sengaja. Maka perbanyak istighfar. Yang kedua adalah al-istighfaru sababun linuzulil rahmati. Istighfar itu merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 46,
laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Ya, beristighfar kepada Allah, semoga kamu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-istighfaru sababun linuzulil barakati. Istighfar itu juga merupakan sebab Allah memberikan barokah kepada hambanya. Ya, Nabi Nuh ya, di dalam surat Nuh Allah kabarkan berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, ya wahai kaumku, istighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia itu Ghaffara, Maha mengampuni. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ya, dengan istighfar itu nanti Allah akan turunkan dari langit kepada kalian midrara, hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan menambah bagi kalian itu harta, anak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan anhara, sungai-sungai. Masyaallah. Ini sebab istighfar yang ketiga. Yang keempat, al-istighfaru sababun li ziyadatin ni'ami wa takhfifi lil mardi. Dan istighfar itu merupakan sebab bertambahnya nikmat seorang dan takhfifi lil mardi, menjaga seorang dari penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 56, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya, maka Allah akan menurunkan dari langit kepada kalian hujan dan menambah kalian kekuatan terhadap kekuatan kalian. Yang terakhir, istighfaru sababun li tafriji al kurbati. Tafrij di sini mana cek bentar. Kalau faroja itu sebenarnya jalan keluar. Ya, jadi tafrij itu, istighfar itu merupakan sebab diberikannya Allah jalan keluar. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lazimal al-istighfara ja'alallahu lahu min kulli dayyiqin mukhrajan min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melazimkan istighfar, maksudnya yang sering beristighfar, maka Allah akan menjadikan bagi orang yang beristighfar itu dari setiap masalahnya itu jalan keluar, dan dari setiap hal-hal yang dia ragu bimbang itu farajan, jalan keluar juga, dan memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasibu, memberikan dia rezeki dari hal yang tidak dikira-kira. Maka beristighfar itu manfaatnya banyak sekali, Masya Allah. Ada juga tambahan, Ibnu Taimiyah pernah berkata, innahu la yuqaffu khatiriu fil mas'alati aw syai'i aw halati allati tashkilu alayya fa astaghfirullah ta'ala alafa marratin. Jadi ketika aku itu dipenuhi atau bertemu dengan masalah atau sesuatu yang aku merasa iskal, merasa ragu atau bimbang, maka aku beristighfar kepada Allah sebanyak alfa marratin, sebanyak 100 kali. Ya, Imam Ibnu Taimiyah istighfar 100 kali, au aksara, atau lebih banyak, au aqalla, atau lebih pendek, hatta yansyarahas sadri, atau yansyarahas sadru, insyaraha yansyarahu, hatta yansyarahas sadru, karena ada hatanya dibaca mansub, sampai hatiku itu, dadaku itu lapang, terbuka. Dan memang benar, seorang yang melazimkan istighfar nanti dadanya akan enak, akan lapang, ya, enggak merasa sempit lagi. Wa yanhilu iskal ma askal, dan itu akan membuat yang iskal itu hilang dari apa yang aku iskal terhadap hal itu. Iskal itu terjemah bebasnya yang aku itu merasa ada masalah, kayak nggak tenang gitu, kayak merasa walah kok rasanya kok sumpah. Nah itu iskal. Wa akunu idza dzaka fi suq awil masjidi awil tariqi awil madrasati lam yana'ani dzalika min dzikri wal istighfari ila analu matlubi. Sampai mana ini? Oh, analu matlubi. Oke. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku dari mengingat istighfar atau beristighfar, berzikir istighfar sampai aku dapat apa yang aku inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di kitab Al-Uqud Al-Bahiyah Libni Abdul Hadi halaman 10. Baik. Jadi ini beberapa dinukilkan buah-buah istighfar. Ya kalau kita sudah tahu manfaat istighfar itu banyak, ya amalkan. Kalau Syekh Abdul Razak itu di depan Ustadz Firanda dia istighfar terus. Habis pulang ngajar istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Ya nggak usah orang lain dengar juga nggak apa, istighfar aja, astagfirullah. Gimana astagfirullah lagi ya. Kalau ditanya orang ngapain namu itu kok istighfar terus, astagfirullah udah, astagfirullah, biar dia ikut-ikutan aja, nggak usah direwes. Ya istighfar aja udah, sibuk istighfar. Nah kemudian al-masailu salisu. Ini masalah yang ketiga. I'lam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi salasa atau ta'allumu hadhihi salasi masaili wal amali bihinna. Jadi yajibu di sini fi'il, ana kasih tahu antum fa'ilnya jauh. Jadi yajibu di sini fa'ilnya antum garis bawahi yang ta'allumu itu. Jadi nanti ketika baca bahasa Arab juga ya kayak gini nanti ketemu. Fi'ilnya di depan, tapi sebelum fa'il itu diimbuhi beberapa kata dulu. Tapi enggak mengubah posisi fa'ilnya. Maksudnya apa? Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu. Wajib bagi setiap kaum muslimin dan muslimah itu apa? Menuntut ilmu. Nah, kalau terjemahan enaknya yajibu ta'allumu ala kulli muslimin wa muslimatin gitu. Jadi artinya wajib mempelajari bagi setiap muslim dan muslimah ini gitu. Itu cara ya membaca kalimat yang panjang seperti ini. Jadi fa'ilnya ta'allumu hadhihi salasi. Hadhihi salasi itu isim isyarah, salasi di situ mudhaf ilaih dari ta'allum. Karena ta'allum di situ merupakan masdar ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Di sini karena dia fa'il maka dibaca ta'allumu. I'lam rahimakumullah, wajib bagi setiap muslim dan seorang muslimah itu mempelajari 3 masalah ini dan beramal dengan 3 masalah ini. Nah, apa saja masalah yang 3 itu? Al-mas'alatul ula, innallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalah bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannata wa man 'asahu dakhalan nar. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Masalah yang pertama adalah Allah itu sesungguhnya telah menciptakan kita, memberikan kita rezeki. Tapi Allah setelah itu tidak meninggalkan kita sia-sia. Hamalah di sini artinya sia-sia. Jadi setelah Allah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, Allah enggak membiarkan kita begitu saja. Akan tetapi arsala ilaina. Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Barang siapa yang taat, dia masuk surga, dan barang siapa yang memaksiati rasul itu maka dakhalan nar. Maka orang itu akan masuk neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Surat Al-Muzammil ayat 15-16. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka Fir'aun itu fa'asa Fir'aun di sini fa'il. Maka Fir'aun itu memaksiati rasulnya, maka kami azab dia dengan azab yang wabila, azab yang keras. Nah, maka inilah dalil kenapa kok imam itu ya berkata, ya barang siapa yang taat ya masuk surga, yang bermaksiat ya masuk neraka. Kemudian ya ana juga ingin sedikit memberikan antum semangat ya. Namanya belajar itu memang kayak gini. Harus sabar, nanti ngantuk, nanti merasa lengah ya enggak apa-apa. Saya dulu ketika kayak gini terus dengerin ustadz baca ngantuk gini ya meskipun ya dengerin paham tapi memang ngantuk. Wajar sekali bisa saya maklumi. Karena kalau orang yang ngomong ya nggak ngantuk lah ngomong, tapi yang dengerin pasti ngantuk. Beneran itu pasti ngantuk. Anak ngantuk dulu ketika dengerin ustadz ngomong itu. Ya tapi qadarullah anak yang baca ya jadi nggak ngantuk. Nanti antum gantian, antum yang baca ya. Nanti antum yang ngajar. Nah, nanti biar nggak ngantuk. Ya, maka bersabar di sini juga termasuk antum mendapat pahala insyaallah taala untuk mendapatkan ilmu. I'lam, maka kalimat i'lam di situ syarahnya apa? Hadhil kalimatu ya yu'ti biha lil ihtimami bima ba'daha. Kalimat ini datang karena pentingnya masalah setelahnya. Jadi kalau seorang mau menyebutkan masalah penting itu orang Arab biasanya berkata i'lam, ketahuilah, karena masalah yang akan disebutkan setelahnya penting. Rahimakallahu. Ya, ini bisa sama kayak yang kemarin di syarahnya Qawaidul Arba. Semoga Allah merahmatimu. Maksudnya apa? Du'a'u laka birahmati. Doa untukmu berupa rahmat dari Allah. Wa hadza min babi talatufi wasyafaqati bil muta'allim wa qad sabaqa bayanu dzalika bitafsili. Dan ini merupakan dari pembahasan seorang itu kalau mengajar ya memulai dengan mendoakan, karena di dalam doa itu terdapat talatuf, kelembutan. Ya kelemah lembutan, ramah ya dari orang yang mengajar kepada orang yang diajar.
Dan penjelasan tentang hal itu secara jelas sudah di atas tadi. Dan kita juga sudah belajar di syarahnya Qawaidul Arba. Kemudian annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhil salasil masaili wal amali bihinna. Bihinna di sini hinna karena 3 itu kan muannas salim. Berarti kalau muannas hunna. Tapi karena ada ba jadi hinna, ya majrur. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah itu mempelajari 3 masalah ini dan beramal dengan 3 masalah ini. Hadhil masailu salasu atau salasu min ahamil masaili allati ta'allaqu bitauhidi wa huquqihi. Jadi 3 masalah ini itu masalah yang sangat penting karena berkaitan dengan tauhid dan hak-hak dari tauhid itu atau hukum-hukum dari tauhid itu. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama yaitu adalah fi tauhidir rububiyah, dalam tauhid rububiyah. Wasaniyatu fi tauhidil uluhiyah, dalam tauhid uluhiyah. Wasalisatu fil wala'i wal bara', yang masalah ketiga dalam masalah wala' dan bara'. Wala' itu loyal, bara' itu berlepas diri. Nah, tauhidur rububiyah, nah ini kita udah belajar tapi nggak apa-apa kita baca lagi. Innallaha khalaqana, maka ini tauhid rububiyah. Allah itu yang menciptakan kita. Maksudnya apa? Aujadana min adami. Allah menciptakan kita dari dulu kita itu nggak ada. Nah, kalau kita mungkin bikin sesuatu, bikin HP, bikin pensil ya, kita betul kita menciptakan. Tapi kan ada asalnya tuh, sudah ada bahannya toh. Yang mengadakan bahan itu siapa? Allah. Jadi pencipta yang hakiki itu ya hanya Allah. Adapun kita ya pencipta yang ya kaleng-kaleng ya, maksudnya pencipta bukan hakiki, hanya membuat dari yang sudah ada yang diciptakan Allah. Ya, jadi fanahnu min qabli an yakhluqna lam nakun syai'an. Jadi kita itu sebelum kita diciptakan ya kita bukan apa-apa, enggak ada kita itu. Tapi tiba-tiba sudah Allah ciptakan, Allah sempurnakan wajah kita jadi manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata'a 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Al-Insan ayat 1. Ya. Apakah telah datang ya kabar kepada manusia itu bahwasanya dia itu ya adalah atau minad dahri, dalam keadaan di mana manusia itu belum apa-apa, merupakan sesuatu lam yakun syai'an madhkura, bukan sesuatu yang bisa disebut ya, enggak ada kita itu dulu. Kemudian Allah aujadna, mengadakan kita dari tidak ada. Maka Allahu Akbar, ini hanya perbuatan yang Allah yang hanya mampu. Makanya disebut tadi innallaha khalaqana, Allah yang menciptakan kita. Famasalan, dan yang menjadi contohnya adalah min balagi minal umuri 20 aman qabla 20 aman lam yakun lahu dzikru wala wujudu ala wajhil ardi. Contohnya adalah orang yang baru mencapai umur 60 tahun. Ashrin itu 20 tahun ya. Orang yang baru masuk usia 20 tahun, sebelum dia masuk 20 tahun itu, dia itu bukan tidak ada wujudnya, tidak ada apa-apanya dalam bumi ini. Nggak ada di bumi itu. Nggak ada yang tahu dia, nggak ada yang ngerti dia. Nah, ketika dia udah 20 tahun baru ada yang tahu. Karena sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khalaqana subhanahu li amrin 'azimin wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarika lahu. Dan Allah menciptakan kita itu untuk tujuan yang sangat agung, yaitu adalah beribadah kepadanya, mengesahkannya, tidak berbuat syirik kepada selain dari dirinya, atau tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi menerjemahkan li amri di sini, amri itu kan artinya perkara urusannya. Tapi kalau ketemu kata waqad khalaqna subhanahu li amri 'azimin, maka ini artinya bukan perkara lagi. Kalau kita terjemahkan dan Allah itu menciptakan kita untuk perkara yang agung, ya kurang halus. Nah, maka diterjemahkan untuk tujuan yang agung. Nah, itu pas, halus. Kemudian warazaqana, apa makna Allah telah memberikan kita rezeki? Qala subhanahu, Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada suatu apapun makhluk di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizki mereka. Wah, ini kalau dibahas juga panjang juga ini. Kita semua itu rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita disyariatkan cari yang halal. Kalau cari yang halal beruntung, ya, selamat. Kalau cari yang haram, ya nanti dapat azab. Kalau Ustadz Ami pernah menjelaskan, antum mau cari yang haram juga nggak akan menambah jatah rezekimu. Antum cari yang halal juga nggak akan mengurangi jatah rezekimu. Maka kenapa kamu tidak cari yang halal? Sudah dijatah tetap nggak tambah nggak kurang.
terus dapat pahala, terus nggak diazab. Maka carilah yang halal. Ya, kemudian lama kunna nahtaju ila rizqi, ya ta'amun wa syarabun wa libasun, ya atau ketika atau manakala kita itu butuh kepada rizki, ya manusia itu kan sangat butuh rizki, ya nggak ada manusia yang nggak butuh rizki. Kita itu butuh ta'am, makanan, butuh syarab, butuh minuman, butuh libas, butuh baju. Sakhkhara lana subhanahu fi as-samawati wal ardi min ajli baqaina ala qayyidil hayati wa min ajli an nasta'inu bidzalika ala ma khalaqna li ajlihi wa huwa ibadatullahi wahdahu. Nah, ini juga kadang ini tuh masalah sepele tapi orang itu lupa, nggak sadar gitu kan. Maka karena kita itu butuh makanan, minuman, pakaian untuk hidup, sakhkhara lana subhanahu. Allah membuat semua itu untuk kita. Allah yang mengatur, ya membuat semua pakaian, makanan, hewan-hewan itu mau tunduk sama kita bisa menyembelihnya dengan mudah. Allah sakhkhara lana subhanahu. Allah telah membuat itu mudah bagi kita, ya apa yang ada di langit dan di bumi untuk tujuan agar kita itu bisa bertahan hidup, agar kita bisa tetap hidup mempertahankan kehidupan kita. Dan wa min ajli an yasta'inu bidzalika, dan agar kita bisa terus-terusan ya bertahan membantu orang lain dengan hal itu, atau ya menggunakan sumber daya itu untuk bertahan hidup. Ala ma khalaqana li ajlihi, terhadap agar kita itu menggunakan semua itu yang telah Allah ciptakan itu untuk tujuan yang agung tadi, yaitu apa? Wa huwa ibadatullahi wahdahu, agar kita itu nanti bisa sholat, bisa beribadah, bertauhid kepada Allah, bisa belajar, bisa ya beramal yang banyak. Karena namanya orang itu ya mau dakwah juga butuh duit, mau sholat juga butuh duit, mau beli kitab juga butuh duit. Ya semuanya butuh duit, kembalinya kepada duit, dan Allah memberikan kita rezeki itu agar kita bisa gunakan duit itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu penjelasannya. Walam yatrukna hamala, dan Allah tidak kemudian setelah memberikan kita rezeki itu meninggalkan kita begitu saja. Ya, ini adalah asul haml, ini asalnya. Al-ghanamu sa'ibah idza sa'ibatu al-ghanamu fi nahari samaitu haml. Hamal itu aslinya adalah dari kata ya, dibiarkan gitu kan. Kalau ghanam, hewan peliharaan itu dibiarkan siang hari, maka itu nanti dinamakan hamil. Maksudnya dibiarkan. Ya, dinengke wewes kono ben golek pangano dhewe gitu. Allah enggak begitu. Maka Allah tidak terus memberikan kita rezeki, menciptakan kita terus meninggalkan kita, tidak. La ra'ilah, tidak ada tujuan di situ. Wa idza saibatu fi al-laili qila nafsat, ini anak nggak tahu, tapi Allah berfirman wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaumi. Nah, ini surat Al-Anbiya ayat berapa itu? 78. Ini anak coba cari dulu. Al-Anbiya 78. Maksudnya, dan ingatlah kisah kami Daud dan Sulaiman. Wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani. Oh ya, di waktu keduanya yahkumani. Hakama yahkumu. Nah, di sini yahkumani karena dua musana. Ketika keduanya menghukumi, memberikan keputusan mengenai tanaman, harsi tanaman. Id nafashat, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing, yaitu al-qaumi, oleh kaum kambing-kambing kaumnya. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Jadi intinya cuma dibawakan di sini pendalilan dari kata hamil tadi itu. Wa yusama an-nakhl, ya al-musib alladzi la yusqa fala yusmaru ba'da dzalika hamala. Ya disebut hamala karena dia berkeliaran, ya bisa merusak tanaman orang lain, terus nggak ada tujuan, ya karena nggak dibimbing pemiliknya. Kamu kesini, ya itu kan kalau nggak ada pemiliknya ya dia nanti kesana kemari, ya nggak tahu batas-batasannya, nanti dia nubruk pagar orang lain, merusak tanaman orang lain, seperti yang dikisahkan di Nabi Sulaiman ini menghukumi suatu orang yang kambingnya itu dibiarkan terus merusak pagar orang lain. Kada yusama al-ibilu, dinamakan unta juga, alati tanfalat min ashabiha. Ini yang fala ya. Yang fala di sini terbuka ya, berpisah mungkin dari ashabiyah, dari teman-temannya. Hamala maksudnya li'anaha laisalaha ahadun yuwajjihuha, karena tidak ada seorang pun yang menunjukkannya mana arahnya, harus kemana saya pergi, saya harus menuju kemana. Wa yaqumu ala maslahatiha, dan gak ada yang mengurusi mereka. Ini namanya hamala, dibiarkan itu.
Ini ada perkataan syair bagus. Fadon tuh ya skip dulu, ini agak berat jelasinya. Kemudian alhamlu asaddu wal matruku wa ma tarakallahu nasa hamalan. Hamal itu artinya adalah ditinggalkan, dan tidaklah Allah meninggalkan manusia secara begitu saja. Ai sada syabbuhu al bahaim. Ini sada di sini juga nggak tahu. Sada itu dengan sia-sia, sudah bacanya sudah, nggak pakai tasdid. Jadi sudah syabhihi al-bahaimi, ya maksudnya ya, percuma. Jadi Allah nggak meninggalkan kita secara percuma. Karena la amrun wala nahyun wala sawabun wala iqabun. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu nggak meninggalkan kita begitu saja dengan nanti nggak ada larangan, nggak ada pahala, nggak ada ancaman. Jadi bukan begitu. Taro, lihatlah kamu katsiran minan nas. Lihatlah kamu sebagian banyak dari manusia itu yatasarrafuna hasaba ahwahihim. Mereka itu yatasarrafu. Ana tahu tapi ana pengen ngecek. Ya, jadi tasarrafa yatasarrafu itu bertindak, berbuat sesuatu. Ya maka lihatlah kamu kebanyakan dari manusia itu mereka bertindak itu berdasarkan hawa nafsunya. Wa yaqulu, dan mereka mengatakan ana hurru af'ali atau af'alu ma uridu. Aku itu bebas berbuat apa saja sesukaku, apa yang aku inginkan. Maka ini hadza kadzib. Ini dusta, laisat haron. Ya, karena dia itu nggak bebas. Maka di sini dijelaskan oleh Syekhah, anta Abdullah Jalla wa Ala. Ayo ingat kamu tuh hamba Allah. Ya mungkin kasarannya mbahmu kowe iki bebas, ya, gundulmu kowe bebas. Kowe iki hamba Allah. Ya hamba Allah ya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajibu alaika an tama imtasala yamtasilu ya ini. Aduh, Anda juga lupa lagi nih. Imtasala yamtasilu. Ya artinya intinya berbuat. Ya, yamtasilu itu artinya berbuat. Waalaikumsalam. Ya imtasala yamtasilu. Jadi yajibu alaika an tamtasila amrahu. Wajib bagimu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala wa tajtanibu nahayahu atau nahayahu. Dan wajib bagimu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Faladhi yaqulu dzalika yani annahu syabbahu al-bahaimu allati khalaqat li masalihil al-ibadi summa tamutu wa tudhibu. Orang yang mengatakan kayak perkataan tadi itu, aku tuh bebas gitu kan. Nah, maka itu sebenarnya dia itu sama seperti bahaim, sama kayak hewan ternak. Kenapa? Karena dia diciptakan malah untuk maslahat manusia. Yang dia mati dan dia pergi gitu. Nah, jadi ya kita nggak boleh berkata kayak gitu ya. Kan anak-anak zaman sekarang kadang suka berkata kebebasan, freedom. Aku nggak mau diatur ya, mbahmu kira gelem diatur. Ya. Harus mau taat kepada Allah, kalau enggak nanti antum diazab. Ya li annaha laysat mukallafah wala ma'murah wala manhiyatun. Karena mereka itu hewan-hewan ternak itu bukan mukallaf, tidak dibebani beban syariat, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Antum tahu ada kambing yang disuruh sholat? Gak ada kambing sholat. Adanya manusia yang disuruh sholat ya. Di annaha laisat mukallaf tadi udah. Walam yakhluqna li hadzal hayati dunya na'ish fiha wa naqulu wa nashrabu wa laisa ba'daha syai'un. Dan kita itu tidak diciptakan di dunia ini hanya untuk hidup di dalamnya saja atau minum atau makan, wa laisa ba'daha syai'un, dan kemudian setelah itu enggak ada sesuatu setelahnya. Ya bukan seperti itu. Wa innamal hayatu mazru'atun wa suqulil akhirati natazudu atau nazzudu fiha bil a'mali sholihati summa namutu summa nuhasibu wa nujaza bi a'malina. Akan tetapi kehidupan dunia ini merupakan mazru'ah. Mazru'ah itu anak ingat. Jadi akan tetapi kehidupan dunia itu adalah ladang dan pasar untuk akhirat. Yang kita itu menggunakannya dengan amal yang seolah kita itu agar kita nanti kemudian setelah itu mati. Kemudian kita dihisab, dibalas atas amalan-amalan kita. Jadi nggak gratis. Makanya faedah besar kenapa kok agama itu dinamakan adin, sedangkan adin itu dari kata adain, sama. Artinya apa? Hutang. Ini karena faedahnya kita itu hutang. Kita diberikan nyawa ya kita hutang sama yang memberikan kita nyawa. Cara membayar hutangnya harus taat kepada yang memberikan kita nyawa ini. Nah, itulah kenapa kok namanya din, diambil dari kata adain.
Maka di sini qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian itu mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu abasan, ya, tidak, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian mengira kalian itu tidak akan dikembalikan, turja'un, kepada kami. Tuh Allah berfirman kayak gitu tuh. Wa qala subhanahu ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia itu hanya akan mengira, apakah manusia itu mengira dia akan ditinggalkan? Ini kata sudah ini bagus, Anda pengen cari bentar tafsirnya. Tak bukain tafsir Sa'di. Surah Al-Qiyamah. Ya, surah Al-Qiyamah itu. Ayat berapa itu ya? Enggak ada di sini. Iya, enggak ada ya, subhanallah. Al-Qiyamah. Subhanallah. Faida barikal basar, la tuharrik. Kala bal tuhibbunal ajilah. Oke. Apa tadi? Ayahsabu il insanu ayyudraka sudah. Oh, itu akhir-akhir itu, ayat-ayat akhir itu. Iya. Akhir kiamat. Ya, ayahsabul insanu ayyudraka sudah ini. Nah, ini fala sadaqa wala shalla walakin kadzdzaba ani. Ya, jadi ayahsabul insanu ayyudraka sudah itu ai mu'attilan la ya'muru wala yanha. Maksudnya bebas, ya. Enggak, maksudnya itu sudah itu enggak diperintah dan enggak dilarang. Wala yusabu wala yu'aqib. Tidak dibalas dan tidak dihukum. Ini maksud dari kata sudah. Apakah mereka manusia itu mengira bahwasanya akan ditinggalkan dan sudah? Maksudnya tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dibalas, tidak dihukum. Hadza hasabanu atau hisbanu batil wa dhanna billahi bi ghairi ma yaliku bi hikmatihi. Maka pikiran yang kita itu pikiran orang-orang yang mengira kita enggak dibalas, enggak diperintah, enggak dilarang, enggak dihukum, maka ini hadza husbanun batilun. Ini adalah sangkaan buruk kepada Allah. Ya, tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi ma yaliku bijala atau bi hikmati, tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang-orang kafir, mereka bersuudzon kepada Allah. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kemudian lam yandrukna subhanahu hiyara li na'lamu atau la na'lamul haqqa wa la aina huwa wa kaifa nusalli ilaihi wa kaifa natawassala ilaihi. Jadi Allah itu tidak meninggalkan kita secara hiyar, secara, ya mungkin terjemah bebasnya enggak diberikan perintah. Maksudnya la na'lamul haqqa, sampai kita itu nanti enggak tahu yang benar, enggak tahu ya, di mana Allah itu, bagaimana cara kita sholat, bagaimana kita bertawasul kepadanya, gitu maksudnya. Akan tetapi bal arsala ilaina rasulah. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Siapa? Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahul haqqu sahlan maisiran atau muyassiran yahdi ilaihi. Yang bersama diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-haqqu, kebenaran yang mudah dan mudah. Yahdi ilaihi, yang menunjukkan kepada ilahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 56 atau 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau itu memberikan petunjuk kepada as-sirat, jalan mustaqim yang lurus. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang menaati Rasul masuk surga. Hadza haqqun mustafadun min qaulihi ta'ala, ini adalah hal yang benar diambil dari perkataan Allah atau firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Nah, ini setiap kali khutbah pasti antum dengar nih. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan menang dengan kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab 71. Famin qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari perkataan atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Setiap dari kalian orang-orang muslim itu kamu masuk surga kecuali yang enggak mau. Aba itu enggak mau maksudnya. Qalu, maka sahabat berkata, wa man ya'ba ya Rasulullah. Apa maksudnya aba ya Rasulullah? Maka Rasulullah membacakan firman Allah tadi, man ata'ani dakhala, ini bukan firman Allah ya, ini sabda beliau. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang mentaati aku Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga, barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia masuk neraka.
fasa'adatu wal fauzu fi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemenangan dan kemenangan, ya kebahagiaan dan kemenangan itu ada dalam kita taat kepada Rasul. Ya kalau pengen bahagia maka taatilah Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Wa as'adul khalqi wa a'lahum ya, oh bisa. Darajatan wa aqrabahum ilallahi atmahum lillahi ubudiyati. Oh, maksudnya dan Nabi Muhammad itu merupakan seorang ya yang paling tahu, yang paling dekat derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadahnya itu, karena kesempurnaannya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Taimiyah pernah berkata, as'adul khalqi wa a'dhamihim na'iman wa a'lahum darajatan a'dhamuhum ittiba'an wa muwafiqatan lahu sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan. Maka dari itu Ibnu Taimiyah pernah berkata, as'ada itu afwan bahagia. Jadi maksudnya di sini Ibnu Taimiyah berkata, orang yang paling bahagia atau makhluk yang paling bahagia, yang paling besar nikmatnya dan paling tinggi derajatnya itu adalah yang paling besar, atau di sini besar itu enaknya ya yang paling banyak, ya paling banyak mengikuti sunnah Rasul dan paling banyak mencocoki sunnah Rasul berupa amalan maupun perkataan. Jadi orang yang paling bahagia itu kayak gitu. Orang yang paling taat kepada Rasul, paling banyak mencocoki amalannya dengan sunnah beliau, inilah orang yang paling bahagia. Baik dengan sunnah-sunnah qaul wa amal, sunnah-sunnah perbuatan maupun perkataan. Baik, istirahat bentar, kita minum bentar dulu. Tafadhol jika mau minum atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Alhamdulillah. Nanti kalau semisal anak mungkin ya nggak bisa di masjid gitu, nanti pakai Zoom bisa antum? Ya nggak apa-apa. Antum bisa kan bukanya, ya udah nanti. Oke, pakai Zoom ya. Antum berarti sekolah juga udah pernah? Wah, alhamdulillah bagus. Wah, bagus lah. Oke lah. Baca kami lihat ini. Iya, sip lah, alhamdulillah. Nanti di Zoom itu anak share screen bisa. Antum lihat itu juga bisa. Anak doakan semoga antum bisa punya laptop baru, amin. Nanti bisa pakai ini, amin. Ya. Sama ya, anak ingin juga buka sedikit rahasia nuntut ilmu ya. Jadi nuntut ilmu itu bukan perjalanan yang singkat, lama memang. Nanti sabar sama gurunya ini 10 tahun ya, 15 tahun harus memang sabar. Nanti ada masa-masa di mana antum itu mungkin jengkel sama saya, mungkin lihat muka anak itu kok sama terus gak berubah, cuman ngomong terus kerjaannya, ngomong baca kitab ini itu ya, anak ya mohon maklum ya. Dan antum juga harus tahu, sekalipun anak menerangkan kayak gini bukan berarti anak sudah mengamalkan semua ini. Anak cuman manusia biasa, anak juga berdosa, anak berbuat jelek, anak banyak kekurangan yang Allah lebih tahu kekurangan anak daripada antum. Maka antum juga perlu ingat itu ya. Dan kita harus ingat guru-guru kita semua seperti itu, manusia biasa, ada salah ada benarnya, yang benar dari Allah, yang salah dari syaitan. Maka Abu Bakar itu Ibn Al-Albani ketika dipuji dia mengamalkan apa yang diajarkan. Kalau kita dipuji maka doanya Allahumma innaka apa itu doanya? Aduh kok lupa itu, kata kok ya kejar Allah lupa. Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadunun waghfir li ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, Engkau itu lebih tahu diriku daripada mereka. Maksudnya orang-orang yang memujiku itu, dan aku lebih tahu diriku daripada mereka. Maka ya wa'lamu apa tadi ana lupa. Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa a'lamu binafsi minhum. Allahumma ij'alni khairan mimma yadun. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka katakan. Allahumma inni khairan mimma yadun waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah diriku atas apa yang mereka enggak tahu. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Dan janganlah Engkau hukum saya atas yang mereka katakan. Nah, ini asalnya. Orang kalau dipuji harus mengucap doa ini agar ya meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan. Allahu a'lam, ana lupa ini hasarnya dari hadis atau dari perkataan sahabat, ana nanti pengen cek, ana lupa. Tapi intinya ini doa yang bagus, bisa diamalkan.
Kalau ana lihat Ustadz Ares ngajar daurah kami itu, kan beliau ngajar dari jam 8 tuh sampai jam 3 sore. Ya nanti di tengah-tengah itu kadang kecapean beliau. Tetap baca terus capek sehingga kadang nerjemahin juga harus mikirnya pusing. Dikira-kira kadang kurang tepat ya kita maklumi. Makanya kita belajar Arab tuh agar tahu. Terus misal Ustadznya miss dikit ya antum tahu yang penting yang bener mana, kira-kira lebih cocok mana itu. Dan antum harus cek. Jangan cuma ikut kata Ustadz, harus cek, selalu cek. Tugas penuntut ilmu itu ngecek. Ya, guru hanya mengarahkan, memberitahu sedikit lah. Ya Masya Allah. Semoga antum masih kuat. Sebentar lagi insya Allah kita ganti belajar itu latihan baca kitab. Nah, kemudian summa qala al-musannif rahimallahu taala wa man asahu dakhala nar. Barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi maka masuk neraka. Asahu di sini ya. Ya intinya barang siapa yang bermaksiat kepadanya masuk neraka. Oh ini ya konteksnya Nabi berarti. Barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi maka masuk neraka. Hadza haqqun mustafadun min qawlihi. Ini hak dari perkataan Allah wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubinan. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah berbuat zalim dengan kezaliman yang jelas, yang benar atau benar-benar zalim. Wa min qawli fil hadis sabiqi, dan dari perkataan Nabi dari hadis yang telah lalu, wa man asani dakhala nara. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk neraka. Wasyaqawatu wal khusranu fi maksiatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nanti akan dapat kejelekan dan kerugian dari maksiatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasula. Dalilnya adalah subhanallah, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu adalah arsalna ilaikum Muhammadan. Kami mengutus kepadamu Nabi Muhammad, penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, bi a'malikum yaumal qiyamah, terhadap amal-amalan kalian di hari akhir nanti. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fir'auna di sini maf'ul 1, rasulah di situ maf'ul kedua. Jadi maf'ul itu bisa jadi maf'ulnya 2, maf'ul 1, maf'ul 2. Kalau guru saya bilang paket 1, paket 2 itu. Yaitu Allah arsala Musa alaihi salam, Allah mengutus Nabi Musa alaihi salam ila Fir'aun, kepada Fir'auna, liyad'uhu ila ibadatillahi wahdahu, untuk bertauhid kepada Allah. Fa'asa Fir'aun rasulah, maka Fir'aun itu mendustakan Nabi Musa. Asa Fir'auna atau asa Fir'aun rasulallahi Musa alaihi salam. Yaitu maksudnya Nabi Musa Fir'aun bermaksiat kepada Nabi Musa alaihi salam dengan tidak mentaatinya. Wa aba illa at-tamadi fi al-kufri wa tughyani, dia bertahan dalam kekufuran dan ketughyannya, sifat melampaui batasnya itu. Maka fa akhadnahu akhdan wabila, maka kami yang menyiksanya dengan siksaan yang keras. Maksudnya apa? Syadidan muhlikan, siksaan yang berat yang muhlikan itu kok susah ya ngucapnya, apa ya? Maksudnya membinasakan. Wadzalika bi ighraqihi wa junudihi fil bahri, yaitu dengan menenggelamkan Fir'aun. Ighraq itu menenggelamkan, dia dan tentaranya, junud itu tentara, di dalam lautan. Kalau kata junud itu di Al-Quran ada, antum ingat gak firman Allah Ta'ala itu? Walillahi junudus samawati wal ard, itu surat apa? Surat Al-Fatah itu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa yahdiyaka ila siratal mustaqim. Terus ya pokoknya itulah ada kata junud, ya maksudnya tentara gitu. Ya maka fahadaru antum ayyuha al ummata antasu nabiyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah kalian antum wahai umatnya Nabi Muhammad, jangan sampai kalian bermaksiat kepada nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayuhillu bikum kama halla bihim min iqabillah. Nanti kalau kamu bermaksiat, halal bagimu untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya orang yang bermaksiat itu dia itu menghalalkan dirinya dihukum oleh Allah, itu hakikatnya. Jadi kalau antum Allah enggak zalim. Ya, wa ma Allahu Allah tidak zalim kepada manusia. Jadi kalau antum bermaksiat itu sebenarnya antum memperbolehkan Allah menghukum antum, malahan antum yang salah sendiri itu. Iya, mempersilahkan Allah menghukummu gitu kan. Wa fil Qur'ani ayatun katsiratun fi bayani sa'adati min ata'ir rasuli wa syaqawati min asaihim. Dalam Al-Qur'an itu terdapat banyak sekali ayat, yang di dalam ayat itu terdapat banyak sekali penjelasan tentang kebahagiaan dari menaati Rasul
dan keburukan dari bermaksiat kepada Rasul. Ibnu Taimiyah berkata, al-imanu billahi wa rasulihi wa jima'us sa'adati wa asliha. Iman kepada Allah dan Rasulnya itu adalah semua kumpulan kebahagiaan dan dasar pokok dari bahagia. Hadzal aslul ula wa hadzal mas'alatul ula. Ini masalah pertama tadi yang dibahas oleh Syekh. Innallaha khalaqana wa razaqana, yaitu adalah Allah menciptakan kami dan memberi rezeki kita. Ya, maka ini azimatun jiddan, ini merupakan perkara yang sangat besar sekali, li annaha idza istaqarrat fi al-qalbi al-abdu atau fil qalbi al-abdi qadatahu ila kulli khairin. Ya. Maka karena hal itu jika ada di dalam hati hamba hal itu, maka dia akan qadata. Ana belum pernah dengar qadata ini. Fa'ala yufa'ilu wazannya. Anda nggak tahu, tapi nggak temu. Qadata Allahu a'lam artinya apa. Tapi kalau secara konteks sih akan membimbing mereka ke dalam semua kebaikan. Ya'lamu annahu ma khuliqa illa li ghayati ma hadzal ghayah. Karena mereka nanti akan tahu ya untuk goyah apa mereka diciptakan. Goyah itu ya berarti untuk tujuan apa mereka diciptakan. Ma hadzal ghayah, apa tujuan itu? Yaitu adalah ibadatullahi wahdahu la syarika lahu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada atau tadi ingat la di sini la nafiyah lil jinsiyah, artinya menafikan, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yu'rafu tariqu hadhil ibadah? Bagaimana jalan beribadah ini bisa diketahui? Yaitu bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ahsanu qauli Ibnu Qayyim. Dan apakah ada perkataan yang lebih baik dari perkataan Ibnu Qayyim? Tapi Afwan ini terlalu jauh. Maksudnya ya, dan merupakan perkataan yang bagus adalah perkataan Ibnu Qayyim gitu. Karena ya perkataan yang paling bagus ya fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Jadi fali wahid, nah ini Anda tahu syairnya karena Anda pernah baca. Fali wahidin kun wahidin fi wahidin. A'ni sabilul haqqi wal imani. Ini bagus banget nih perkataannya. Fali wahidin kun wahidan fi wahidin. Fali wahidin itu ini syair ya. Dari yang untuk yang satu, jadilah kamu yang satu dalam yang satu. Maksudnya jalan yang benar dan iman. Maksudnya piye? Ya antum bertauhid kepada Allah yang satu, jadilah kamu orang yang bertauhid dalam yang satu. Maksudnya Allah yang satu, untuk Allah yang satu. Fali wahid dijelaskan juga sama Syekh. Maka untuk yang satu itu maksudnya apa? Ai lillahi azza wajal duna ghairihi kun wahidan. Maksudnya untuk Allah saja, bukan yang lain. Kun wahidan maknanya adalah fi qasdika wa iradatika wa tawajjahika atau wa taujihka wa talabika. Maksudnya kun wahidan, jadilah kamu orang yang satu. Orang yang satu gimana? Orang yang satu dalam niatmu, dalam keinginanmu, dalam tujuanmu, dalam permintaanmu itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Fi wahidin, dalam yang satu, maksudnya apa? Fi tariqa atau fi tariqi wahidin, dalam jalan yang satu maksudnya. Ya, mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'daha atau qala ba'daha, maka Ibnu Taimiyah tadi siapa? Ibnu siapa? Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim kemudian berkata setelah itu, a'ni sabilul haqqu atau sabilul haqqi wal imani. Yaitu adalah apa maksudnya? Alladzi huwa sabilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang benar dan iman itu jalan apa? Yaitu yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin untuk hari ini untuk baca kitabnya kita cukupkan sampai sini dulu. Besok berarti kita lanjutkan baca kitab di Al-Mas'alatus Tsaniyatu. Innallaha la yardha ayyushraka mahu ahadun atau ahadan. Ini ya. Besok halaman 40. Ditandai ya. Ya, ditandai halaman 40. Hari Senin ya, besok berarti insyaallah. Ya, insyaallah ini kalau rajin ya selesai kitabnya 2 bulan, insya Allah selesai. Nanti setelah ini selesai, nanti baca kitab bagus. Nanti kitabnya asik. Itu nanti kitab karya Abu Anas al-Indonesia, karya Syekh di Indonesia. Bagus itu Abu Anas. Nanti kitabnya judulnya Dawabitun Muhimmatun li Husni Fahmi Sunnah. Kaidah-kaidah yang bagus untuk memahami sunnah. Nah, itu nanti bagus. Nanti setelah itu selesai, nanti kita masuk kitab Tauhid insya Allah ta'ala.